Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 9 mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai hukum pewarisan sifat-sifat pada manusia, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Mari kita akan bahas hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat yaitu yang pertama adalah persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Contohnya adalah yang pertama, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Yang kedua, kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Dan yang ketiga, wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Pada penelitian pertama Mendel menyilangkan ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Nah, perhatikan gambar berikut di mana parental atau induk dari bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Di mana hasil persilangan mendapatkan 100% bunga ungu. Bunga yang berwarna ungu dengan dilambangkan U besar lebih dominan daripada bunga berwarna putih yang dilambangkan dengan U kecil. Ketika akan membentuk sel telur, sel-sel pada putik bunga putih juga membelah secara meiosis, hingga akhirnya terbentuk sel telur yang memiliki genotip U kecil. Ketika sel sperma yang bergenotip U besar bertemu dengan sel telur yang bergenotip U kecil, akan terbentuk zigot yang bergenotip U besar, U kecil. Oleh karena itu, dalam bunga yang memiliki genotip U besar U kecil memiliki warna ungu. Sehingga dari gambar kita tahu bahwasanya filial atau keturunan pertama didapatkan adalah 100% bunga ungu. Kemudian hasil dari filial pertama disilangkan sesamanya, yaitu bunga ungu dengan lambang U besar U kecil disilangkan dengan bunga ungu dengan dilambangkan U besar U kecil. Sehingga gametnya yaitu U besar dan U kecil, kemudian U besar dan U kecil. Yang kemudian disilangkan sehingga didapatkan hasil dari persilangannya adalah yang pertama U besar, yang kedua U besar, U kecil, yang ketiga U besar, U kecil, dan yang keempat U kecil. Hasilnya adalah U besar 1 buah, sedangkan U besar, U kecil 2 buah, yang artinya keduanya adalah bunga ungu. Kemudian U kecil 1 buah, yang artinya bunga putih. Ketika bunga yang memiliki genotip U besar U kecil disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan sperma yang memiliki genotip U besar dan sperma yang memiliki genotip U kecil. Jika sel sperma memiliki genotip U besar bertemu dengan sel telur yang bergenotip U besar atau U kecil, akan terbentuk bunga yang berwarna ungu. Jika sel sperma yang memiliki genotip U kecil bertemu dengan sel telur yang memiliki genotip U kecil, maka akan dihasilkan bunga berwarna putih dengan genotip U kecil. Individu yang memiliki karakter atau sifat yang dikontrol oleh dua gen atau sepasang identik disebut dengan homozigot. Dalam hal ini, karakter yang bergenotip U besar disebut homozigot dominan.
Sedangkan karakter yang bergenotip U kecil disebut homozigot resesif. Individu yang memiliki karakter atau sifat yang dikontrol oleh dua gen sepasang tidak identik atau berlainan dengan heterozigot. Dalam hal ini, yaitu individu yang bergenotip U besar, U kecil. Contoh soal dan pembahasan. Persilangan antara bunga mawar merah yang dilambangkan dengan M besar dengan bunga mawar putih yang dilambangkan dengan M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Tentukan perbandingan fenotip pada F2. Apakah A 2:1, ataukah B 1:4, ataukah C 3:1, ataukah D 4:2? Dari soal dapat kita ketahui bahwasanya mawar merah dilambangkan dengan M besar, kemudian mawar putih M kecil. Merah dominan terhadap putih. Nah, yang ditanya perbandingan fenotip F2. Penyelesaiannya, variabel pertama yaitu M besar atau mawar merah disilangkan dengan M kecil atau mawar putih. Kemudian gametnya yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Sehingga F1 didapatkan M besar, M kecil. Artinya adalah genotipnya yaitu M besar, M kecil. Sedangkan fenotipnya yaitu bersifat mawar merah. Kemudian disilangkan sesamanya pada P2 yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Sehingga gamet didapatkan yaitu M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Kemudian kita bisa cari gametnya yaitu M besar dengan M besar dengan M kecil, M besar dengan M kecil, dan yang terakhir M kecil dengan M kecil. Sehingga genotipnya yaitu M besar berbanding dengan M besar M kecil berbanding dengan M kecil sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 1. M besar dan M besar M kecil merupakan mawar merah, sedangkan M kecil merupakan mawar putih. Sehingga fenotipnya yaitu mawar merah berbanding mawar putih didapatkan 3:1. Sehingga jawaban untuk soal yang tadi adalah yaitu C 3:1. Yang kedua, persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Contohnya adalah yang pertama, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Yang kedua, tumbuhan mangga berbuah besar rasa masam disilang dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Mendel menetapkan genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, K besar dominan, dan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil, K kecil resesif.
Perhatikan gambar berikut di mana pada gambar dapat kita lihat yaitu parental atau P1-nya yaitu B besar B besar K besar K besar disilangkan dengan B kecil B kecil K kecil K kecil, sehingga didapatkan gametnya yaitu B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil, sehingga didapatkan filial atau F1-nya B besar K kecil B besar K kecil. Berdasarkan hukum pemisahan bebas Mendel atas hukum segregasi, setiap gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel ovum dengan pasangan gen B besar K besar dan B kecil K kecil. Keturunan pertama semua bergenotip B besar B kecil K besar K kecil, sehingga semua kacang kapri berbulat dan berwarna kuning. Kemudian pada parental kedua disilangkan sesamanya yaitu B besar K kecil B besar K kecil. Jika gamet dari induk adalah B besar B kecil K besar K kecil, maka kemungkinan gamet yang muncul adalah B besar K besar B besar K kecil B kecil K besar dan B kecil K kecil. Sifat biji bulat dan berwarna kuning merupakan sifat dominan, sehingga setiap genotip dengan bentuk B besar B besar K besar K besar, kemudian B besar B besar K besar K kecil dan B besar B kecil K besar K besar, kemudian B besar B kecil K besar K kecil akan berbiji bulat dan berwarna kuning. Berdasarkan hasil persilangan diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. B besar B besar K besar K besar, B besar B besar K besar K kecil, B besar B kecil K besar K besar dan B besar B kecil K besar K kecil sebanyak 12 buah. Berbiji bulat warna hijau. B besar B besar K kecil K kecil dan B besar B kecil K kecil K kecil sebanyak 3 buah. Berbiji kisut berwarna kuning dengan lambang B kecil B kecil K besar K besar dan B kecil B kecil K besar K kecil sebanyak 3 buah. Dan berbisut berwarna hijau dengan lambang B kecil B kecil K kecil K kecil sebanyak 1 buah. Dan diperoleh perbandingan fenotip bulat kuning berbanding kisut kuning berbanding bulat hijau berbanding kisut hijau sebesar 9 banding 3 banding 3 banding 1. Contoh soal dan pembahasan. Jika warna biji kuning atau K besar dominan terhadap warna biji hijau atau K kecil dan biji kisut atau B kecil memiliki sifat lemah terhadap biji bulat atau B besar, maka persilangan antara tanaman berbiji bulat warna kuning atau B besar B kecil K besar dengan tanaman berbiji kisut warna hijau akan menghasilkan keturunan dengan fenotip kisut warna kuning sebesar apakah A 25%, B 50%, C 75% atau D 100%. Dari soal dapat kita ketahui tanaman berbiji bulat warna kuning atau B besar B kecil K besar K kecil. Kemudian tanaman berbiji kisut warna hijau B kecil K kecil K kecil. Yang ditanyakan adalah rasio keturunan tanaman berbiji kisut warna kuning. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu parental pertama B besar B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K kecil K kecil, sehingga didapatkan gametnya yaitu B besar K besar B kecil K besar, kemudian disilangkan dengan B kecil K kecil,
Sehingga kita bisa buatkan tabelnya di mana F1 B besar K besar, B kecil K besar, kemudian B kecil B kecil, sehingga didapatkan B besar B kecil, K besar K kecil, dan B kecil B kecil, K besar K kecil. Artinya genotip sama dengan satu buah B besar B kecil K besar K kecil dan satu buah B kecil B kecil K besar K kecil. Dan fenotipnya yaitu biji bulat warna kuning banding biji kisut warna kuning, dengan rasio sama dengan 50% berbanding 50%. Sehingga kita dapatkan tanaman berbiji kisut warna kuning yaitu 50%. Nah, yang kedua yang akan kita bahas yaitu pewarisan sifat-sifat pada manusia. Pewarisan sifat-sifat pada manusia yaitu yang pertama adalah warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan kuping telinga, dan yang keempat bentuk rambut. Berikut kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Kelainan sifat pada manusia yang diturunkan yaitu yang pertama adalah albino. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat bahwasanya pada anak yang di sebelah kiri adalah anak yang normal, sedangkan yang di sebelah kanan adalah anak yang albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut dengan zat melanin. Orang yang menderita kelainan ini pada umumnya akan mengalami fotofobia atau takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat penderita lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Nah, yang kedua yaitu buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, oranye, biru, dan hijau. Penyakit buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna atau XCB. Namun jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna XCBX, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau carrier gen buta warna tanpa menjadi penderita. Pada laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna XCBY. Nah, sekarang coba perhatikan angka pada gambar berikut, lalu tebaklah angka yang ada dalam gambar. Apakah kalian termasuk penderita buta warna atau tidak? Yang berikutnya adalah hemofilia. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat bentuk dari luka pada orang yang menderita hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal saat terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku, sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH.
huruf X sebagai penanda jenis kromosom, huruf H sebagai penanda gen hemoliptik. Baik, terima kasih bagi yang telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya. Semoga channel ini bermanfaat.